Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 2. 10 miliar. Ye Chen tercengang saat mendengar ini. Dia tahu bahwa keluarga kakeknya sangat kaya, tetapi dia masih muda saat itu dan tidak tahu apa-apa tentang uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Ye adalah salah satu keluarga teratas di Yanjing dan negaranya. Namun dia belum mengetahui secara pasti berapa jumlahnya. Tapi saat ini, dia akhirnya tahu. 10 miliar hanyalah uang saku, dan seluruh keluarga Ye mungkin bernilai lebih dari 1 triliun. Sejujurnya, saat ini, hatinya sangat tersentuh. Tetapi ketika dia memikirkan kematian orang tuanya, kakeknya pasti bertanggung jawab, dan dia merasa sedikit tidak bisa dimaafkan. Tang Sihai melihat kebingungannya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Anda berasal dari keluarga Ye, Anda berhak mendapatkan uang ini, dan sebenarnya, uang ini milik ayah Anda." Tuan berkata, "Jika Anda bersedia untuk kembali, triliunan aset keluarga akan diwarisi oleh Anda. Jika Anda tidak mau kembali, uang ini akan digunakan sebagai biaya hidup Anda." Oh, omong-omong, perusahaan terbesar di Jinling, Grup Dihao dengan nilai pasar 100 miliar yuan, dimiliki sepenuhnya oleh keluarga Ye kemarin. Di akuisisi, sekarang semua saham ada atas nama Anda dapat pergi ke Grup Dihao untuk diserahkan besok. Ye Chen sedikit tidak percaya. Keluarga Ye telah berinvestasi terlalu banyak untuk diri mereka sendiri, bukan? 10 miliar kartu hitam, 100 miliar Grand Group. Meskipun Jinling penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, satu-satunya dewa sejati adalah Grup Dihao. Keluarga manapun harus tunduk di hadapan Grup Dihao. Bahkan keluarga Xiao, keluarga Wang, yang mempermalukanku hari ini, dan keluarga Zhang, yang mengejar Xiao Curan, semuanya adalah antek di depan Grup Dihao. Tanpa diduga, sekarang menjadi milik saya. Pada saat ini, Tang Sihai memberinya kartu nama dan berkata, "Tuan, Anda mungkin perlu tenang dan memikirkannya. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ini nomor telepon saya. Jika Anda butuh sesuatu, silakan merasa bebas bertanya padaku." Setelah itu, Tang Sihai lalu dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Ye Chen masih linglung. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi dari keluarga Ye. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Anda telah menjalani kehidupan yang naik turun dalam 10 tahun terakhir, dan Anda telah dipermalukan dengan menikah dengan keluarga Xiao. Ini adalah kompensasi yang diberikan kepada Anda oleh keluarga Ye. Kamu tidak menginginkannya. Apalagi biaya pengobatan bibi Lim masih butuh 2 juta, jadi tidak perlu ditunda. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan segera kembali ke pintu tol. "Halo, saya ingin menebus 2 juta itu." Gesek kartu, masukkan kata sandi, dan transaksi berhasil. 2 juta dengan mudah ditransfer ke rekening rumah sakit. Ye Chen merasa sangat bingung. Apakah Anda tiba-tiba menjadi miliarder? Saya kembali ke rumah dengan linglung. Sudah terjadi perselisihan di rumah. Xiao Curan dan orang tuanya tidak tinggal di villa keluarga Xiao, tetapi di bangunan yang sangat biasa. Mereka diusir sejak Xiao Curan menikah dengannya dan Tuan Xiao meninggal. Ibu mertuanya berteriak di rumah, "Ye Chen, pecundang itu. Dia telah mempermalukan keluarga kita hari ini. Jika kamu tidak menceraikannya, nenekmu mungkin akan mengeluarkanmu dari grup Xiao. Saya akan mencari pekerjaan lain setelah saya keluar." "Kamu," ibu mertua berkata dengan marah, "apa bagusnya sampah itu? Mengapa kamu tidak bisa menceraikannya dan menikahi Zhang Wenhao? Menikahlah dengan Zhang Wenhao, seluruh keluarga kita bisa merasa bangga." Ayah mertua saya juga berkata, "Benar. Menikah dengan Zhang Wenhao akan membuat keluarga kita menjadi harta karun di hadapan nenekmu. Dan nenekmu akan pergi tidur setiap hari untuk itu. Tolong kamu." Xiao Curan berkata, "Berhenti bicara, aku tidak akan menceraikan Ye Chen." Nak. Mereka berdua ingin membujuk lagi, tapi Ye Chen membuka pintu dan masuk. Melihatnya, ekspresi ayah mertua dan ibu mertua tidak bagus. Ibu mertuanya mendengus dingin, "Kamu kecundang, tapi kamu masih punya keberanian untuk kembali." Ye Chen menghela nafas dalam hati. Dia sekarang adalah bos Grand Group dan memiliki uang tunai 10 miliar, dia akan menjadi kinerja apa? Namun, Ye Chen belum siap memberitahu orang lain identitasnya. "Saya telah jauh dari keluarga Ye selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu seperti apa keluarga Ye sekarang? Bagaimana jika saya terekspos dan seseorang di keluarga Ye merugikan saya? Oleh karena itu, lebih baik tetap low profile terlebih dahulu." Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Bu, aku minta maaf karena telah merepotkanmu hari ini." Ibu mertuanya memarahi, "Kamu tidak hanya menimbulkan masalah, kamu juga membunuh keluarga kami yang beranggotakan 3 orang. Kamu bisa, jangan sadar diri. Keluar dari rumah kami sekarang."
Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, Bu, apa yang kamu bicarakan? Ye Chen adalah menantumu. Kentut. Kata ibu mertua, aku tidak punya menantu yang tidak berguna. Lebih baik. Xiao Churan mendorong Ye Chen dan berkata, cepat kembali ke rumah. Ye Chen mengangguk penuh terima kasih dan melarikan diri kembali ke rumah. Ruang. Dia dan Xiao Churan telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka sudah 3 tahun tidak menjadi suami istri. Xiao Churan tidur di tempat tidur dan dia tidur di lantai di sebelahnya. Malam itu, Ye Chen tidak bisa tidur lama. Apa yang terjadi hari ini sungguh mengejutkan, dan dia masih tidak bisa mencernanya untuk beberapa saat. Sebelum tidur, Xiao Churan berkata kepadanya, bagaimana kabar Bibi Li? Saya masih memiliki ratusan ribu uang pribadi. Anda dapat memberikannya kepadanya besok. Ye Chen berkata, tidak, seseorang telah memberikannya kepada Bibi Li. Saya membayar uangnya dan mengirimnya ke Yanjing untuk perawatan. Benarkah? Xiao Churan berkata dengan terkejut, Bibi Li diselamatkan. Ya, kata Ye Chen, Bibi Li telah melakukan perbuatan baik dan membantunya sepanjang hidupnya. Begitu banyak orang, sekarang seseorang membayarnya kembali. Itu bagus. Xiao, ya. Churan mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, kamu bisa merasa lega. Ye Chen bertanya, apa yang terjadi dengan perusahaan? Xiao Churan berkata, bisnisnya tidak berjalan dengan baik dengan perusahaan besar seperti di Hao Group. Kerjasama, tetapi keluarga Xiao masih jauh lebih lemah dan orang-orang meremehkannya. Ye Chen tiba-tiba teringat pada grup di Hao dan bertanya padanya, keluarga Xiao dan grup di Hao tidak bekerja sama. Xiao Churan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri, bagaimana grup di Hao bisa melakukannya. Mereka menyukai keluarga Xiao. Bahkan tunangan Wei Wei, keluarga Wang Yunfei, hampir tidak bisa bergaul dengan grup di Hao. Nenek mengandalkan keluarga Wang untuk membantu keluarga Xiao menghubungi grup di Hao. Ternyata keluarga Xiao ingin bekerja sama dengan Emgrand Group. Namun, Nyonya Xiao mungkin tidak pernah bermimpi bahwa grup di Hao sekarang menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, Ye Chen memutuskan untuk mengambil alih grup di Hao terlebih dahulu, dan kemudian memberikan bantuan kepada Xiao Churan melalui grup di Hao ditindas, dan sebagai suaminya, dia mempunyai tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. Churan, suamiku berbeda mulai hari ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanmu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Xiao tunduk padamu.